Gimana perjalanan dari Italia? Hari ini nggak bisa masuk. Kapal laut. Kapal laut. Wow, luas. Seru ya bang ya? Tumben naik kapal laut. Kita harus sepeda ke depan. Halo semuanya, GP Lovers dimanapun berada. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan membahas salah satu berita terviral saat ini ya, yaitu mengenai balapan MotoGP Mandalika tahun 2024. Karena pada hari esok ya, yaitu Minggu tanggal 29 September 2024 itu merupakan seri di MotoGP Mandalika International Circuit yang ada di Lombok gitu ya guys ya. Nah ini pasti sangat seru nih, karena memang antusiasme untuk para fans MotoGP di Indonesia itu sangat luar biasa gitu ya. Nah tentunya akan ada pembahasan khusus pada kesempatan video kali ini, yaitu sesuai dengan judul, yaitu alasan kenapa Valentino Rossi tidak hadir lagi pada musim MotoGP 2024 ini. Nah kira-kira alasannya apa ya? Oke, buat teman-teman semuanya tetap simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip, tetap tonton terus, oke? Nah guys, jadi video kali ini gue buat karena ada beberapa pertanyaan dari beberapa teman-teman GP Mania ataupun GP Lovers ya, mengenai kenapa sih Valentino Rossi kok tidak hadir lagi pada kesempatan MotoGP 2024 di Mandalika ini. Nah seperti tahun-tahun sebelumnya itu Valentino Rossi tidak hadir di Indonesia guys, padahal Valentino Rossi ini mempunyai anak didik ataupun ya bisa dibilang anak buah Valentino Rossi gitu ya, yang tentunya itu merupakan pembalap MotoGP itu sendiri. Apalagi pada tahun ini Pertamina Enduro Racing ini merupakan sponsor utama dari tim Valentino Rossi, yaitu dua ridernya, yaitu Marco Bezzecchi dan juga Fabio Di Giannantonio. Nah mereka ini merupakan jebolan Valentino Rossi ataupun sekaligus anak didik dari Valentino Rossi. Nah ternyata Pertamina pada tahun ini atau Pertamina Enduro Racing merupakan menjadi sponsor utama buat tim dari Valentino Rossi ini. Nah kenapa Valentino Rossi kok tidak hadir gitu loh, padahal ini merupakan ya bisa dibilang suatu kesempatan gitu loh untuk Valentino Rossi ini menunjukkan bahwa saya ini masih bisa dibilang inginlah menyaksikan langsung bahwa anak buah saya ini atau anak didik saya ini balap di Indonesia. Padahal ya guys ya, MotoGP atau GP Mania gitu ya di Indonesia ini, khususnya para fansnya Valentino Rossi itu sangat luar biasa. Nah cuman kenapa kok Valentino Rossi tidak hadir di Indonesia seperti tahun lalu gitu ya. Tahun lalu Valentino Rossi juga tidak hadir di Indonesia dengan alasan mengikuti atau sedang mengikuti gitu ya balap mobil ya, kalau nggak salah itu yang ada di negaranya mungkin gitu ya. Gue juga kurang paham juga pada waktu itu ya. Cuman yang jelas pada waktu itu tidak sempat hadir di MotoGP Mandalika. Nah ternyata kesempatan MotoGP di tahun ini pun, di tahun 2024 ini itu tidak hadir lagi di Indonesia, padahal itu sangat dinanti-nanti oleh beberapa teman-teman GP Mania ataupun GP Lovers dimanapun berada. Karena Valentino Rossi ini bisa dikatakan sebagai maskotnya MotoGP gitu ya, kalau di balap motor. Kalau di bola mungkin ada Ronaldo dan juga Messi gitu ya. Kalau di balap motor itu ya, ada Valentino Rossi. Nah apabila Valentino Rossi tadinya hadir di Indonesia, itu pasti sangat luar biasa antusiasme para penonton dan juga pendukung dari anak didik Valentino Rossi ini. Nah tentunya ada efek positifnya. Kira-kira efek positifnya apa? Nah yang pertama kemungkinan ialah ekonomi pariwisata yang akan semakin meningkat, karena pastinya ketika Valentino Rossi hadir di MotoGP Indonesia tahun ini di 2024 ini ya di Mandalika, itu pasti peminat ingin menyaksikan langsung atau datang langsung itu pasti menambah ramai gitu ya. Cuman karena mungkin ada alasan tertentu kenapa Valentino Rossi tidak bisa hadir di Indonesia, ya kita bisa apa gitu ya. Yang jelas mungkin penantian teman-teman yang selama ini gitu ya, dikabarkan bahwa Valentino Rossi pastinya akan hadir di Indonesia, karena pada waktu itu ya itu sempat pas peluncuran sponsor utama yaitu Pertamina Enduro Racing ya, yang dihadiri oleh beberapa BA-nya Pertamina di Indonesia. Itu ada Raffi Ahmad dan juga Nagita Sabrina dan juga teman-teman yang lainnya gitu ya. Itu Valentino Rossi sempat mengatakan bahwa nanti jika MotoGP kebagian di Indonesia atau di Mandalika itu kabarnya akan datang. Cuman ternyata pada pas tiba waktunya gitu ya, itu Valentino Rossi tidak hadir juga di kesempatan MotoGP tahun ini gitu ya. Sangat disayangkan gitu ya, padahal mungkin teman-teman khususnya para
VR46 lover nih itu sangat menanti kehadiran Valentino Rossi, meskipun ya dengan catatan Valentino Rossi tidak ngikut balap, tetapi kehadirannya saja itu juga cukup dinantikan gitu loh, karena mereka ini rindu akan sosok sang legenda hidup pembalap motor MotoGP atau kelas bergengsi di dunia gitu ya, balap motor, yaitu Valentino Rossi gitu ya. Karena pada waktu tahun 2021 Valentino Rossi ini merupakan pembalap terakhir gitu ya sebelum pensiun gitu ya. Nah, makanya sangat disayangkan gitu ya ketika jebolan Valentino Rossi atau beberapa anak didiknya ada di MotoGP tersebut, dan juga bahkan ada adik kandungnya yaitu Luca Marini ya kalau nggak salah, siapa sih namanya ya, itu nama adiknya itu Valentino Rossi itu hadir di Indonesia ada juga di daftar rider MotoGP itu. Tapi ternyata itu tidak membuat Valentino Rossi juga datang langsung untuk menyaksikan para rider yang di bawah naungan Valentino Rossi ini. Ya sangat disayangkan lah, makanya buat teman-teman semuanya ya mohon bersabar aja, mungkin belum waktunya ya, siapa tahu nanti di tahun depan gitu ya, atau di tahun 2025 ketika MotoGP hadir lagi di Indonesia atau di sirkuit Mandalika ini, ya semoga Valentino Rossi bisa hadir untuk menyaksikan langsung anak buahnya dan juga anak didiknya ataupun adiknya itu menyaksikan balap di MotoGP Mandalika. Ya meskipun dengan catatannya itu tadi ya, Valentino Rossi tidak ikut balap, tetapi kehadirannya itu sangat dinanti padahal oleh beberapa GP mania di seluruh Indonesia tentunya. Ya buat tentunya itu ya ada alasan tertentu sih kenapa Valentino Rossi tidak hadir untuk menyaksikan langsung balap MotoGP di Indonesia, untuk menyaksikan timnya gitu ya mengikuti balapan di MotoGP tahun ini. Ya alasan kuatnya sih gue juga kurang kuat tahu ya. Tadi gue juga beberapa mencari sumber berita gitu ya, kenapa sih alasan Valentino Rossi dari Indonesia itu belum ada berita yang valid gitu ya mengenai tidak hadirnya Valentino Rossi di kesempatan MotoGP tahun 2024 ini di MotoGP Mandalika gitu ya. Cuman kalau tahun kemarin memang benar-benar tidak bisa karena alasan mengikuti balap mobil kalau nggak salah sih ya, di negara yang sedang ada race tersebut gitu ya. Ya intinya buat teman-teman semuanya jangan lupa saksikan MotoGP Mandalika Indonesia 2024 itu besok ya, tanggal 29 September hari Minggu ya. Itu teman-teman kalau tidak bisa menyaksikan langsung, mungkin teman-teman bisa di televisi aja, karena untuk hari ini pun udah melakukan FP1 atau free practice gitu, atau latihan bebas untuk sebelum nanti kualifikasi pada hari Sabtu untuk menentukan siapa yang cepat untuk mencari pole position gitu ya. Bahwa memang untuk poin tertinggi saat ini masih dipegang oleh George Martin, Bastianini dan juga Marc Marquez ya. Itu saat ini memang masih menempati posisi tertinggi. Nah kira-kira jika nanti pas tiba serinya di MotoGP Mandalika, kira-kira siapa nih yang bakal menyusul poin tertingginya saat ini, karena Marc Marquez ini juga mempunyai potensi besar untuk MotoGP di Indonesia, karena memang untuk lintasannya itu didatangkan ban khusus dari Michelin untuk mengaspal di sirkuit MotoGP Mandalika gitu ya. Itu merupakan settingan khusus yang dipakai oleh Michelin gitu ya. Nah kira-kira seperti apa keseruannya ya, nah teman-teman jangan lupa saksikan MotoGP besok di hari Minggu tanggal 29 September 2024. Oke guys, mungkin itu saja ya yang dapat gue sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya para GP mania dan juga GP lovers dimanapun berada. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, karena ini merupakan informasi penting buat teman-teman yang saat ini masih bingung gitu ya, kenapa Valentino Rossi apakah memang benar-benar tidak hadir di Indonesia untuk MotoGP di tahun 2024 ini di sirkuit Mandalika International Lombok. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.